adalah warga negara asing, bukan warga negara Malaysia ya. Jadi saya mengajar di sekolah swasta, bukan di sekolah kerajaan. Tentunya gaji sekolah swasta dengan sekolah kerajaan ini tidak sama ya. Kalau untuk gaji guru di sekolah swasta ini adalah dalam lebih kurang 1.500. Dalam rupiahnya itu dalam lebih kurang 4.700.000 hampir 5 juta. Jadi dikarenakan saya sudah lama mengajar di sini, jadi tiap tahun itu ada kenaikan. Alhamdulillah sekarang gaji itu lebih kurang dalam 1.750 ringgit. Kalau dirupiahkan itu lebih kurang 6 juta ya. Itu ukuran. Ini gaji ibaratnya sebagai gaji honorer di Indonesia, teman. Yang dimana gaji honor itu gajinya rata-rata per bulan 500.000. Sedangkan di Malaysia itu 5 juta ke atas, teman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, teman-teman, di video kali ini seperti biasa kita reaction bareng nih salah satu ungkapan cerita daripada pengalaman guru Indonesia yang sedang mengajar di Malaysia. Dari segi pendidikan seperti apa di Malaysia, dan bahkan dari segi gaji, guru di Malaysia ini sangat dihargai oleh negaranya loh. Oke, biar tidak lama-lama seperti apa videonya, jom kita play bersama, let's go. Karena beliau Guru Syarif ini sudah lama ngajar di Malaysia, jadi gajinya kurang lebih tinggi pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusli Syarif. Baiklah, pada kali ini saya akan share cerita bagaimana saya bisa menjadi guru di Malaysia ini dan tentang gaji. Berapa sebetulnya gaji guru di Malaysia ini, khususnya kepada kita yang warga negara asing yang mengajar di Malaysia ini ya. Jadi sebelumnya, guru ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat tak ternilai harganya. Betul. Banyak orang hebat lahir daripada guru. Betul. Seorang dokter lahir daripada guru, seorang polisi, seorang tentara, Semuanya. seorang askar lahir dari seorang guru. Seorang presiden, seorang manusia yang hebat lahir dari seorang guru. Betul. Jadi guru ini adalah pahlawan yang tanpa tanda jasa, kata orang kita. Guru adalah pahlawan yang tak ternilai. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang mana sebelumnya tidak dipandang oleh orang, tapi ketika diajarkan oleh guru menjadi seorang yang dipandang oleh orang lain. Begitu hebatnya seorang guru. Bahkan orang yang paling hebat di dunia ini pun dilahirkan oleh seorang guru. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan share kepada kita semua. Yang pertama adalah kenapa saya bisa menjadi guru di Malaysia ini. Yang kedua, pernahkah saya jadi guru sebelumnya? Yang ketiga adalah pengalaman mengajar di Malaysia ini bagaimana? Dan yang keempat, berapa gaji sebenar guru di Malaysia? Betul ya, berapa gaji seorang guru di Malaysia tentunya, khususnya kepada orang asing atau guru Indonesia yang sedang mengajar di Malaysia. Jadi teman-teman semua, saya di Malaysia ini sudah 8 tahun ya. Wow, 8 tahun. Saya masuk di sini 2012 dan sekarang 2020, sudah 8 tahun. Jadi asal saya di Malaysia ini pertamanya adalah mengambil S2 di sini, di master. Jadi saya dulu mengambil S2 atau master itu di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia atau Universitas Negeri Malaysia. Ketika saya sudah masuk pada tahun akhir, saya pun tengah membuat tesis. Jadi pada tahun 2014 itu saya masukkanlah lamaran ke sebuah sekolah swasta yang ada di Malaysia ini, yang mana tempat saya mengajar sekarang. Jadi alhamdulillah karena rezeki ya, waktu itu saya diterima mengajar. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kenapa saya memasukkan lamaran? Karena saya sudah masuk pada tahun akhir dan pun tengah membuat tesis. Karena waktu itu saya memerlukan tambahan keuangan dan perlu banyak yang perlu dibayar, apalagi buku-buku banyak yang perlu dibeli. Akhirnya saya putuskan untuk masukkan lamaran dan alhamdulillah diterima di sekolah saya mengajar sekarang ini. Jadi pada akhir tahun 2014 itu saya masukkan lamaran, diterima. Bulan Desember 2014 saya masuklah mengajar di sekolah
jadi guru? Iya, saya pernah jadi guru sebelumnya. Sebelum saya masuk ke Malaysia ini, Pernah berarti saya ya? sebenarnya sudah mengajar juga Di Indonesia. Waktu itu S1 atau degree di Pekanbaru Riau. Jadi si abang ini sudah punya pengalaman jadi guru di Indonesia sebelumnya, sehingga ketika mengajar di Malaysia abang ini tidak kaget karena sudah punya basic guru sebelumnya ya. Mantap. Waktu itu saya mengajar di sebuah MDA ya, Madrasah Diniyah Awaliyah, yang kemudian ditukar namanya menjadi DTA, Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Kalau di Malaysia disebut dengan sekolah kafah ya, sekolah agama. Jadi Sekolah waktu S1 saya sudah mengajar di sana dari tahun 2009 sampai detik-detik saya mau berangkat ke Malaysia tahun 2012 itu. Tapi kalau ditarik pada tahun-tahun sebelumnya lagi, sebelum tahun 2009, alhamdulillah waktu itu saya kelas 1 SMP ya, atau kelas 1 pesantren, karena saya adalah tamatan pesantren. Jadi pada waktu kelas 1 pesantren itu atau kelas 1 SMP, kelas 1 MTS, saya sebenarnya sudah dipercayakan oleh ustadz-ustadz, guru-guru saya di pesantren itu untuk mengajar. Untuk ya, mengajar. Waktu itu kelas 1 saya sudah dibenarkan untuk mengajar. Kami ada 3 kelas, 1A, 1B, 1C. Waktu Pintar itu saya 1C. Bukan bermakna kelas 1C ini kelas yang terakhir ya, atau kelas yang orang-orang gimana gitu kan. Tapi waktu itu kami sama rata semua, yang pandai, yang biasa, yang pandai, yang biasa, ada di 1A, 1B, 1C. Jadi ketika saya kelas 1 pesantren 1 SMP waktu itu, ketika kelas 1A atau 1B itu tidak masuk gurunya, saya dipercayakan oleh ustadz atau guru saya untuk mengajar di kelas sebelah. Padahal waktu itu kelas 1 saya masih seorang pelajar juga ya. Tapi alhamdulillah dengan rezeki dan ilmu yang ada diberikan oleh Allah ini, ustadz atau guru saya membenarkan saya untuk mengajar di kelas 1A atau 1B tadi. Walaupun hanya sesekali, mungkin sekali seminggu atau sekali 2 minggu, yang penting saya sudah dapatkan pengalaman dari situ. Sampai nanti saya naik kelas 2 pesantren atau 2 SMP, kembali dengan yang sama. Waktu kelas lain tak ada guru, saya pun dipercayakan untuk mengajar di kelas sebelahnya 2A, 2B, dan juga ke kelas 1 SMP atau kelas 1 pesantren. Sampai juga waktu kelas 3, kelas 4, kelas 5, sampailah kelas 6 pesantren. Setiap tahun saya dipercayakan untuk mengajar, walaupun hanya sebagai guru ganti. Tapi disitulah pengalaman saya menjadi seorang guru. Terima kasih kepada guru-guru saya di pesantren, ustaz-ustaz yang ada di pesantren, juga Abuya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya waktu itu untuk mengajar. Mudah-mudahan Abuya, ustaz-ustazah semua, guru-guru semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, dan selalu Allahumma dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, Allahumma. Jadi selama pesantren 6 tahun saya sudah dipercayakan mengajar, dan waktu saya kelas 4 pesantren itu saya pun sudah mendapatkan job mengajar. 4 pesantren ini sama dengan kelas 1 SMA ya. Jadi waktu kelas 4 pesantren atau kelas 1 SMA ini saya sudah mendapatkan job mengajar di luar pesantren, yaitunya MDA ya, di sebuah MDA atau DTA namanya sekarang, kalau di Malaysia disebut dengan kafah. Jadi mulai waktu saya kelas 4, kelas 5, kelas 6 saya sudah mengajar di MDA tadi sampailah saya tamat pesantren. Punya pengalaman berarti. Dan saya masuk ke S1, saya pun masih mengajar di MDA situ sampai saya akhirnya mendapatkan tempat mengajar MDA baru di Pekanbaru. Dan ketika saya mendapatkan job baru mengajar di Pekanbaru, saya berhenti di MDA tadi dan saya teruskanlah MDA di Pekanbaru tadi sampailah saya detik-detik berangkat ke Malaysia ini. Jadi itulah pengalaman saya sedikit sebanyak menjadi seorang guru. Saya bukan orang yang hebat, saya hanya berusaha menjadi seorang guru yang bisa memberi kefahaman kepada pelajar-pelajar saya. Dalam pandangan saya, ini sebuah keunikan ya, karena selama saya mengajar di negara kita Indonesia, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan di sini. Saya tidak akan menceritakan tentang kelebihan, kekurangan, sebab semua sekolah saya lihat sama, ada plus minusnya. Walaupun kita mengajar di Indonesia, walaupun kita mengajar di Malaysia, dalam pandangan saya ada plus minusnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi ada sebuah keunikan yang saya dapatkan mengajar di Malaysia ini, yaitu tentang pertama bahasa.
Walaupun saya orang Riau, orang Melayu di Riau, tapi ketika saya masuk mengajar di Malaysia ini, di sekolah Malaysia ini, awalnya saya banyak tidak faham tentang kosakata atau cara pengucapan, karena rupanya berbeda ya. Pasti. Tapi Pastilah. ketika hari demi hari, bulan demi bulan, sampai tahun pun berganti, akhirnya bahasa ini sedikit demi sedikit saya pun bisa paham memahami. dan alhamdulillah sampai sekarang bisa bergaul dengan pelajar-pelajar sini. Masya Allah. Sampai teman-teman di YouTube ada yang bilang saya ini orang Malaysia ya, padahal bukan ya. Saya pun masih banyak kekurangan dalam Hanya hal gara-gara bahasa ini ya. Hanya gara-gara logat bahasa, bisa berbahasa Malaysia, dianggap abang ini orang Malaysia, padahal bukan loh, berasal dari Indonesia. Saking mudah dan gampangnya memahami dan belajar bahasa Melayu. Nah, pasti ada perbedaan bahasa antara Malaysia dan Sedikit, Indonesia ini. kurang lebih sedikit. Keunikan yang lainnya yaitunya tentang bagaimana cara disiplinnya, bagaimana cara mengatur waktu. Kalau kita tahu di tempat saya mengajar ini, guru masuk 7 suku. Kalau 7 suku di Indonesia itu adalah 6 suku. 6.15, 6:1 pagi. Jadi di sini kami guru-guru sudah masuk ke sekolah. Dan nanti kami akan pulang pada 4 suku atau 4/4 kalau di Indonesia itu 3/4 ya. Jadi tentang waktu ini kami harus disiplin. Kalau yang terlambat nanti akan ditegur, akan diberikan surat peringatan. Bahkan nanti kalau sering terlambat akan dikurangkan gajinya atau ditolak gajinya ya. Jadi Gila, di ketat. sekolah Malaysia ini saya rasakan sangat tinggi ya. Saya sangat suka dengan hal-hal benda-benda macam ini. Saya sangat suka dengan disiplin, apalagi dengan pemakaian ya. Kami hari Isnin ini pakai pakaian kemeja macam ini, pakai tie, pakai dasi ya bahasa kitanya. Ini pun saya dah buka ya. Isnin Selasa kami pakai kemeja, pakai dasi, pakai tie. Gila, keren. Rabu kami pakai baju sukan, Kamis baju batik, Jumat kami pakai baju jubah atau Melayu satu set macam itu dengan sampingnya ini ya. Jadi itu salah satu keunikan juga yang saya rasakan di Malaysia ini. Nanti penonton bisa lihat di link deskripsi. Nanti saya akan buatkan di situ bagaimana situasi saya mengajar di Malaysia ini. Karena pun sebelumnya saya pernah ada buat video tentang jam masuk di Malaysia, tentang pakaian di Malaysia, tentang etika pakaian di Malaysia dan lain-lain. Gaji guru, dan sekarang masuk kepada Saya di sini adalah warga negara asing, bukan warga negara Malaysia ya. Jadi saya mengajar di sekolah swasta, bukan di sekolah kerajaan. Tentunya gaji sekolah swasta dengan sekolah kerajaan ini tidak sama ya. Kalau untuk gaji guru di sekolah swasta ini adalah dalam lebih kurang 1.500. Dalam rupiahnya itu dalam lebih kurang 4.700.000 hampir 5 juta. 400. Jadi dikarenakan saya sudah lama mengajar di sini, jadi tiap tahun itu ada kenaikan. Alhamdulillah sekarang gaji itu lebih kurang dalam 1.750 ringgit. Kalau dirupiahkan itu lebih kurang 6 juta ya. Itu ukuran. ini gaji ibaratnya sebagai gaji honorer di Indonesia, teman. Yang dimana gaji honor itu gajinya rata-rata per bulan 500.000. Sedangkan di Malaysia itu 5 juta ke atas, teman. Gila. Selama apapun di Indonesia ngajar sampai 5 tahun tetap gajinya segitu. Selama masih menjabat sebagai guru honorer. Tapi kalau di Malaysia, wow, fantastis Nah, pokoknya. kita untuk di Indonesia itu sudah seperti PNS ya, padahal di sini saya bukan PNS, masih guru swasta, masih itu kan. seperti guru honor atau lebih tepatnya guru kontrak ya. Betul. Jadi beginilah gaji guru di Malaysia. Apalagi sudah kalau diangkat. sekolah kerajaan, ada sepupu saya mengajar di sini, dia warga negara Malaysia. Dia gaji basic dia itu dalam lebih kurang 3.500 waktu awal-awal masuk. Awal-awal masuk. 3.000 itu dalam lebih kurang 10 juta, 11 juta. Wow. Awal-awal masuk. Gaji awal dia ya, waktu dia masuk sebagai guru kerajaan. Kalau di Indonesia itu sama dengan PNS. Gaji awal dia 10 hingga 11 juta. Kalau sekarang sudah lama mengajar mungkin sudah naik, bisa jadi dalam 5.000, 6.000 bahkan 7.000 lebih kurang ya. Kalau 5.000, 6.000 gajinya mungkin dalam lebih kurang 18, 19 jutaan dulu. Nah, inilah
guru di Malaysia ya. Karena nilai tukar mata uangnya tinggi ya, jadi kita merasakan tinggi gaji di Malaysia ini. Betul. Apakah saya akan lama mengajar di Malaysia ini? Saya rasa tidak akan lama karena tidak mungkin kan kita akan selamanya di sini. Saya pun plannya ingin masuk PhD lagi atau masuk S3 lagi. Doakan bisa masuk secepatnya. Amin. Jadi teman-teman semua, penonton semua, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Kalau ada penonton ingin tanyakan, silakan tanyakan di bawah, komen, saran, kritikannya, atau apapun yang ingin ditanyakan. Dan kalau ada permintaan tentang apapun aktivitas mengajar di Malaysia ini atau tentang hal-hal guru di Malaysia ini, juga komen di bawah. Mana tahu nanti saya akan kabulkan. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah cerita atau kisah guru Indonesia yang sedang mengajar di Malaysia. Sudah kurang lebih 8 tahun mengajar sebagai guru swasta atau ibaratnya sebagai guru honorer di Indonesia teman-teman ya. Sedangkan gaji sangat jauh sekali perbandingannya. Dan tidak hanya gaji, sistem pendidikan di Malaysia itu luar biasa, gila keren teman-teman ya. Jauh lebih baik lah daripada Indonesia tentunya. Kedisiplinnya bagus. Jika guru telat datang ke sekolah maka gaji akan dipotong. Kalau di Indonesia mana ada? Nggak ada teman-teman ya. Aduh, pokoknya best lah. Dan itu gaji perbandingannya jauh ya. Gaji swasta di Malaysia dengan gaji honorer di Indonesia itu jauh. Gajinya jauh lebih besar daripada negara Malaysia. Rata-rata sampai 5 juta loh. Apalagi yang gaji di kebangsaan, ngajar di kebangsaan atau di negeri lah ibaratnya, atau sudah diangkat sebagai PNS kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia tuh gajinya per bulannya 10 juta, 9 sampai 10 juta. Sedangkan di Indonesia itu 5 juta per bulan. Gila, keren teman-teman ya. Ini benar-benar informasi yang luar biasa yang kita dapatkan hari ini. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.